يؤتوا منها يؤ يؤتوا منها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita tadarus bersama-sama sampai ayat berapa Pak Johan tadi? Bisa dicatat ya? Iya bisa dicatat ya nanti untuk selanjutnya supaya tidak kelupaan.
Baik para hamba Allah sekalian, ini yang belum ada kitabnya bisa saya sudah ini print kan, Aswi. Mas, ada yang belum dapat, belum ada lagi, nanti saya print lagi ya. Baik hamba Allah sekalian, alhamdulillah ini setelah saya coba untuk bisa live streaming ini, alhamdulillah ya, ikhwan-ikhwan yang mungkin berada di luar daerah bisa mengikuti taklim kita ini, dan sudah saya coba ini. Ini khususnya ya ikhwan-ikhwan yang mungkin berada di Bacan ya, atau mungkin yang berada di tempat lainnya yang mungkin tidak berkesempatan untuk hadir bersama kita, bisa mengikutinya secara online. Dan nanti kita coba ya bisa dijadikan ini sebagai salah satu channel ya. Kita buat channel sendiri khusus untuk di Fastabiqul Khairat ini. Saya sudah buat satu channel ya, Fastabiqul Khairat channel. Ini insya Allah kegiatan taklim kita akan kita rekam dan kita share melalui media sosial, yaitu YouTube. Ya, artinya bagi ikhwan-ikhwan yang mungkin tidak bisa hadir, bisa mengikutinya kapanpun saja ya. Dan di dalam deskripsi di YouTube itu, para ikhwan yang mungkin belum ada kitabnya bisa mendownloadnya di situ, atau di grup ya, di grup ya sudah saya sebarkan kitabnya. Dan sebagaimana kita ketahui, kitab Ta'limul Muta'allim ini merupakan salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Burhanul Islam, yaitu Az-Zanuji ya. Intinya secara online, insya Allah nanti akan saya coba buatkan video tersendiri khusus pembahasan yang dari awal ya, dari bab yang pertama. Pada malam hari ini kita sudah memasuki bab yang ketiga ya. Iya betul ya, tentang fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki sabati ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah niat ya. Betul ya para hewan ya. Baik, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa niat itu juga merupakan salah satu hal yang cukup penting atau menjadi salah satu dasar ya orang itu menuntut ilmu. Bahkan di dalam penjelasan Syekh Az-Zarnuji ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah ketahui ada yang beramal amal dunia tapi niatnya untuk akhirat ya. Ada yang beramal akhirat tapi niatnya untuk dunia. Ya, seperti itulah kadang manusia ini bisa tertipu secara zuhirnya ya, tapi secara batin Allahu a'lam bishawab ya, Allah yang mengetahui. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saja. Jadi para ikhwan yang tidak bisa mengikuti secara langsung bisa online, ini sudah share juga, jadi di tampilan di YouTube sudah bisa dilihat kitabnya ya, jadi bisa membaca secara langsung ya. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyarik. Pasal tentang memilih ilmu ya, fi ikhtiyaril ilmi, dalam memilih ilmu, wal ustadi dan guru, wasyariki dan teman, wasabati dan keteguhan, wasabati dan keteguhan atau kesungguhan dalam menuntut ilmu. Wayam bagi
dan hendaknya li talibil ilmi bagi penuntut ilmu ayyakhtara hendaklah dia memilih min kulli ilmin dari setiap ilmu ahsanahu yang terbaik. Jadi orang yang menuntut ilmu harus mencari ilmu yang terbaik ya, jangan ilmu yang istilahnya tidak berkualitas ya. Ilmu yang berkualitas itu yang harus dipilih. Ini yang pertama. Wa ma yahtaju, dan sesuatu yang ia butuhkan, yang dia butuhkan ilahi padanya, fi amri dinihi pada urusan agamanya ya, fi amri dinihi pada urusan agamanya, fil hali pada konteksnya atau pada saatnya atau keadaannya. Hal itu artinya keadaan atau sesuai dengan kebutuhan pada saat itu ya, maksudnya begitu. Jadi yang kedua, seorang penuntut ilmu adalah mencari ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Dia butuh apa? Ya, dia ingin ilmu apa? Itu yang pertama harus dia utamakan ya. Jadi selain ilmu yang paling utama, yang paling bagus, yang berkualitas, kemudian dia harus ilmu yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau nggak sesuai dengan kebutuhan, pada saat itu akhirnya ilmunya tidak berguna. Ya. Jadi ini yang penting. Kemudian yang berikutnya, wa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, wa ma itsumma ma ya. Kemudian sesuatu yahtaju yang ia butuhkan ilaihi pada sesuatu tadi fil ma'ali pada masa depan. Jadi sesuatu yang berguna untuk dia pada saat itu dan juga untuk masa depan. Ya, jadi seorang menuntut ilmu ini harus berpikir jauh ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, maka hendaknya kita memiliki prospek yang jauh ya. Kira-kira harus punya cita-cita ya tentunya ya. Ya, kemudian jadi yang pertama tadi ilmu yang terbaik. Yang kedua, ilmu yang dia butuhkan khususnya dalam urusan agama. Ya, urusan agamanya ya, yang dibutuhkan saat itu. Dan yang ketiga, dan apa yang dia butuhkan untuk masa depan. Kemudian wa yuqaddima, dan dia mendahulukan ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu tentang akidah. Nah, maka ini kemarin kita sudah memulai ya, memulai sebelum kita mempelajari sama-sama kitab Ta'limul Ta'lim, kita sudah membahas bersama-sama tentang usulus salasah ya kan, itu tentang tauhid. Nah itu kita sudah dahulukan ini ya. Wal ma'rifati, wal ma'rifati ya, wal ma'rifata ya, dan ilmu tentang ma'rifah. Ma'rifah itu ma'rifatullah maksudnya ya, ilmu tentang mengenal Allah ya. Wa ya'rifullaha ta'ala, dan ia mengetahui, wa ya'rifa ya, dan dia mengetahui Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bidalili, dengan dalil. Jadi kita memahami tentang ma'rifatullah harus ada dalilnya. Yang ada ini sekarang ini kan nggak pakai dalil ya, dalilnya otak atik gatuk ya, asal cocok ya atau cocok logi ya, ya dianggap itu sebagai ilmu tauhid, ilmu ma'rifah ya, padahal nggak ada dasarnya hanya kata konon katanya ya kan, kata orang-orang tua yang marah
semuanya itu tidak memiliki dalil. Makanya harus ketika kita mempelajari tentang ma'rifatullah harus ada dasarnya, ada dalilnya. Fa inna imanal muqallidi fa inna imanal qallidi fa inna maka sesungguhnya imanal muqallid, ya, ilmunya orang yang taklid, wa in kana sahihan, dan meskipun meskipun adalah dia sahihan benar, indah menurut kami, ya, menurut ahlus sunnah wal jamaah, ya, walaupun ilmu tauhidnya orang yang tadi tidak pakai dalil itu, walaupun itu benar, ya, lakin yakunu asiman, akan tetapi yakunu adalah dia itu asiman, berdosa, ya. Kenapa? Bitarkid dalil, sebabkan dia meninggalkan bitarkil istidlali, karena dia meninggalkan dalil. Makanya penting ini, ya, mempelajari ilmu harus ada dalilnya, dasar, apalagi ini ilmu agama tentunya, ya, harus ada dalilnya, apalagi ilmu tauhid, ilmu tentang ma'rifatullah, ya, harus ada dalilnya. Walaupun mungkin dia pemahamannya benar, ya, apa yang dia ikuti itu benar, tapi karena taklid tidak memiliki dasar ilmu, akhirnya bisa jadi salah. Karena apa? Dia mengikuti tidak karena ilmu, dia tidak mengikuti karena tidak ada dasarnya, tidak memiliki dalil. Maka bisa jadi itu menjadi dosa karena tidak menggunakan, tidak mencari dalilnya, ya, tidak mengetahui dalilnya. Karena meninggalkan dalil ini lebih utama, ya. Ya, coba seperti contoh orang-orang non muslim, ya kan, dia menjaga kebersihan orang Jepang, tapi kan dia dalilnya apa? Bukan untuk lillahi ta'ala, tapi karena sebagai insting dia sebagai manusiawi, ya kan, naluri dia sebagai manusia menjaga kebersihan dan seterusnya. Walaupun perbuatannya benar tapi tidak memiliki dalil karena keagamaan, akhirnya apa? Ya percuma, ya, tidak bisa menjadi sebuah pahala, karena yang dinilai di sisi Allah adalah dia memiliki dalil atau berdasarkan karena Allah SWT. Baik, selanjutnya wayahtar, dan dia wayahtar, dan dia memilih al-atiq yang kuno, ya, dunal muhdatsat, selain yang baru, bukan yang baru, ya. Qalu, mereka berkata, alaikum, hendaklah kalian bil atiki, mengikuti yang lama, wa iyyakum, dan hendaklah kalian atau hendaklah kalian menjauhi al muhdatsati, yang baru-baru, ya. Jadi mendahulukan sesuatu yang lama, ya, sebelum dia mengetahui sesuatu yang baru. Ya, para mullah sekalian, mengapa ini penting? Ya, mengapa ini penting? Karena menjaga sesuatu yang baru ini merupakan urusan agama yang harus kita jaga. Ya, kalau seandainya yang lama ini dari warisannya Rasulullah SAW berupa kitab dan sunnah dan ucapan para ulama dan seterusnya, para sahabat dan para ulama sebelumnya, kalau tidak dijaga, ini akan hilang, yang akhirnya akan menimbulkan sesuatu yang bersifat bid'ah, ya.
Nah, kita lanjutkan. Wa iyyaka, dan janganlah kalian antasaghilla, engkau menjauhi bihadal jidali, dengan perdebatan ini, alladzi zoharo, yang muncul ba'da inkirodil akabir, ba'da, setelah inkirodi, hilangnya al akabir, orang-orang yang besar, minal ulama'i, dari ulama. Ya. Jadi yang berikutnya, selain memilih sesuatu yang lama ini dijaga, ya, kemudian adalah menjauhi jidal, menjauhi perdebatan. Karena berdebat ini hanya akan membawa keburukan. Yang mana perdebatan ini disebabkan karena sudah semakin hilangnya para ulama-ulama besar, ya. Kalau sebelum ada, selama masih ada ulama-ulama yang besar ini, maka perdebatan itu akan mudah untuk dilerai, ya kan, untuk bisa diberi jalan tengahnya, karena mereka sebagai sumber rujukan utama. Tapi ulama-ulama ini sudah tidak ada, yang muncul akhirnya menjadi orang-orang yang sama-sama tidak paham, ya, sehingga memungkinkan munculnya perdebatan. Maka hendaknya dijauhi. Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya hal itu yub'idu, menjauhkan, anil fikhi, dari pemahaman, ya. Wa yudayya, dan menyanyiakan al umur, menyanyiakan waktu, ya. Wa yurisul wahsyata, dan menimbulkan al-wahsata. Di sini diartikan keresahan. Ya. Keresahan. Selanjutnya, wal adawata, dan permusuhan. Jadi perdebatan itu hanya memunculkan orang memiliki hati yang resah, tidak tenang, dan akan memunculkan pertikaian, permusuhan. Ada orang yang berdebat hanya semakin bertambah dekat, tambah erat. Yang ada semakin bertambah jauh. Ya kan, orang yang berilmu kan orang dia menjauhi perdebatan. Ya. Fa inna wahwa, dan dia itu, ya, perdebatan hilang mulai meninggalnya para ulama-ulama besar itu min asyratis sa'ah, dari tanda-tanda kiamat, ya, atau syarat-syarat munculnya dekatnya hari kiamat. Ya. Wartifa'il ilmi, dan diangkatnya ilmu, ya. Wal fikhi, dan fikih, ya, ilmu tentang masalah fikih. Ya. Jadi tanda hari kiamat, ya, itu salah satunya yaitu diangkatnya ilmu, ya, dan juga fikih. Kada waroda hadis, kada demikian itulah waroda sebagaimana berlaku fil hadisi, di dalam hadis, ya. Di sini memang tidak disebutkan hadisnya apa, tapi cukup banyak kita kenal, kita ketahui bahwa semakin dekat hari kiamat itu salah satu tandanya
diangkatnya para ulama, ya, ulama-ulama banyak yang wafat, ya, sehingga ini jadi tanda-tanda semakin dekat dengan hari kiamat ini, ya. Makanya orang yang ilmunya semakin tinggi semakin dia menjauhi perdebatan, ya. Nah, orang yang senang berdebat ini justru yang ilmunya sedikit, ya. Nah, selanjutnya, amma ikhtiarul ustad, ya, amma ikhtiarul ustadi, akun memilih ustad. Ya, tadi kan yang pertama sudah, ya, memilih tentang ilmu, ya, udah selesai. Nah, selanjutnya kita tentang memilih ustad atau guru. Fayam bagi mandala orang yang menuntut ilmu itu ayakhtaro, hendaklah dia memilih al-a'lama, orang yang paling alim. Al-a'lam kalau dalam bahasa Arab itu mengikuti pola af'ala, ya, itu berarti yang paling, ya, seperti Allahu Akbar, Akbar yang paling besar, ya. Ini a'lam, itu yang paling pandai, yang paling berilmu, ya. Jadi memilih guru yang paling berilmu. Wal aura'a, dan yang paling warok. Apa warok itu? Warok itu dia berhati-hati dalam bersikap, ya. Dia menjauhi yang haram-haram, ya, itu warok, ya. Makanya ada orang yang berilmu tapi tidak warok, ya, karena tidak menjamin, ya, keilmuan seseorang itu dengan kewaraan, ya. Karena tidak sedikit orang berilmu tapi justru dia menyesatkan orang lain, ya kan. Dahulu orang-orang kafirin Quraisy itu, mereka adalah tokoh-tokoh yang cendekiawan, ya kan. Tapi karena mereka merupakan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keilmuannya menjadi tidak berguna, justru membuat mereka semakin tersesat. Selanjutnya, wal asan, dan yang paling berumur, yang paling umur, yang usianya tua. Jadi ini kriteria kita mencari guru, ya, yang paling pandai, ya. Yang pertama itu kriterianya. Kemudian yang kedua yang paling warok, ya. Warok itu dia berhati-hati dalam urusan agama, ya. Kemudian yang ketiga yang paling berumur, ya, yang paling tua, ya. Nah, yang tua ini kaya dengan pengalaman, ya kan. Ya. Baik, kama ikhtaro Abu Hanifata, kama sebagaimana ikhtaro memilih. Siapa yang memilih? Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, rahmat Allah semoga atas beliau. Dia memilih siapa Abu Hanifah itu? Hamad bin Abi Sulaimana, pada Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Ya, ini salah seorang guru dari Imam Abu Hanifah. Ba'da ta'ammuli, setelah perenungan, wa tafakkuri, dan bertafakur. Jadi memilih guru ini dia harus merenung dulu nih, memilih, ya, harus berpikir, jangan asal asal pilih saja tanpa memiliki kriteria tertentu. Nah, ini Imam Abu Hanifah, beliau ketika memilih gurunya, yaitu yang bernama Hamad Abi Sulaiman, beliau merenung dan bertafakur. Waqala, dan dia berkata, wajadtuhu, aku mendapatkannya, ya, mendapatkannya Hamad bin Abi Sulaiman tadi, syekhon, orang yang sudah berusia lanjut, ya, sudah tua. Ya.
Selanjutnya waquran, dan orangnya penyantun, ya. Oh, di sini diartikan berakhlak mulia, ya. Waquran itu berakhlak mulia. Waquran berakhlak mulia. Haliman penyantun. Orangnya memiliki jiwa kasih sayang tinggi, halim. Soburon, lagi dia sabar. Fil umuri, pada setiap urusan. Nah, ini gurunya Imam Abu Hanifah. Beliau melihat gurunya ini orangnya memang usianya sudah lanjut, ya. Kemudian dilihat orangnya ini berakhlak yang mulia. Selain itu juga orangnya penyantun, orangnya juga penyabar. Nah, ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah sebagai seorang guru. Waqala, dan beliau berkata, Sabattu inda Hamad ibni Abi Sulaiman fanabattu. Sabattu, aku menetapkan atau menetap atau memilih, ya. Inda Hamad ibni Sulaiman, pada Hamad bin Abi Sulaiman. Fanabattu, maka aku menjadi tumbuh. Tumbuh ilmunya, ilmu akhlaknya dan seterusnya. Jadi guru ini, ya, menjadi teladan bagi muridnya. Kalau gurunya penyantun, penyabar, akhlak mulia, itu akan menjadi barometer buat muridnya untuk ditiru, ya. Fanabatu, maka aku menjadi tumbuh, ya, kata Imam Abu Hanifah. Jadi seorang ulama yang besar, ya, Imam Abu Hanifah ini, ya, mengakui bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah dari gurunya. Waqala, dan berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tadi, rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah atasnya. Sami'tu hakiman, sami'tu, aku mendengar hakiman, seorang hakim minal hukama'i, dari para hakim, Samarkand, dari Samarkand. Ya, Samarkand itu masih ada, ya. Sekarang ini daerah mana nih Samarkand? Di India, ya. Samarkand. Qala, beliau berkata, inna wahidan, sesungguhnya ada seorang minat talabatil ilmi, dari orang-orang yang menuntut ilmu, syawaroni, dia bermusyawarah denganku, fi talabil ilmi, tentang menuntut ilmu. Wakana, dan adalah dia itu, qad azam, dia telah berazam, ya, ala zihabi, untuk pergi, ila Bukhara, ke Bukhara, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi Bukhara ini tempat kelahiran Imam Bukhari, ya. Kan salah satu ulama hadis, ya, salah satu perawi hadis, penyusun kitab hadis yang ini kan Imam Bukhari, ya, dari Bukhara, dan kampung beliau menjadi tempat yang terkenal, jadi sentral pendidikan. Makanya banyak orang ingin lari menuntut ilmu ke sana. Nah, ini Imam Abu Hanifah, beliau mendengar, berkata bahwa dulu itu ada seorang pencari ilmu, dia sudah berazam, ya, sudah bertekad mau ke Bukhara tadi, ya. Tapi dia sebelum berangkat dia bermusyawarah dulu dengan Imam Abu Hanifah, minta pendapatnya. Jadi orang kalau menuntut ilmu ini nggak sembarangan, dia mesti minta pendapat orang lain supaya mendapatkan wawasan, ya, pandangan bagaimana, ya, dengan orang-orang yang sudah pernah memiliki ilmu, ya, dimintai pendapat. Ya, seperti kalau kita nih, tuh anak-anak kita kan biasanya
kalau mau dimasukkan pesantren, nah, ini pesantren yang mana nih? Dipilih dulu ya kan. Nah, kita berdiskusi dulu, tanya dulu ya, yang terbaik itu di mana, apa kelebihannya, apa keunggulannya, ya kan, supaya kita tahu bahwa itu kita pilih terbaik. Wahakada, dan demikian yang bagi hendaknya ayushawiro, hendaklah bermusyawarah fi kulli amrin, pada setiap urusan ya. Nah, ini para mulut sekalian, ini beberapa beberapa hari yang lalu saya mendapatkan apa pertanyaan. Nah, ini dari pusat, ini dari Majlis Pusat, menanyakan ini di Maluku Utara ini kapan kira-kira punya waktu untuk bermusyawarah ini dengan umarah ini di pusat ini. Nah, ini nanti para ikhwan ini kita diminta untuk bisa memiliki waktu luang kapan ya, waktu yang bisa kita punya. Nanti kita ada, mereka minta waktu musyawarah dengan kita, karena kita ini kan terpencar-pencar ya. Amir apa namanya, tarbiyahnya di Ambon, kutabnya di Bacan, ini yang taklimnya di Ternate ya kan, walinya di Gengsi. Terpisah-pisah ini, makanya kita ya mau musyawarah bingung gini ya kan, bisa-bisa ya. Nah, akhirnya kita minta supaya virtual, ya, virtual dengan pusat. Ya, nanti kita bermusyawarah ya, kita minta ya, para ikhwan ini, saya mau menghubungi juga yang di Ambon ya, yang di Bacan, kira-kira waktunya kapan ya, yang luang untuk kita berkumpul secara online ini ya. Nah, emang kendalanya kalau di daerah Maluku Utara ini kan karena berpulau-pulau ya, agak repot juga untuk mengumpulkannya kan, waktunya tidak sebentar. Kalau di Pulau Jawa karena apa, daratan mungkin bisa cepet lah ditempuh dengan waktu yang singkat. Nah, di sini kan nggak bisa. Kapal mau ke Ambon aja nunggu 2 minggu sekali baru ada ya kan. Baik, kita lanjutkan ya. Dan hendaklah itu bermusyawarah pada setiap urusan. Fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara rasulahu, memerintahkan rasulnya alaihi salatu wasalam, semoga atasnya salawat dan salam, bil musyawarati, dengan musyawarah, fil umuri, pada setiap urusan tuh. Jadi Rasulullah juga mendapatkan perintah dari Allah agar bermusyawarah. Jadi bukan kita aja, ini Rasulullah aja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Walam yakun, dan tidak ada ahadun, seseorang pun, aftona, yang lebih cerdas, minhu, dari Rasul. Ya kan, Rasulullah SAW itu kan gelarnya fatona, ya kan, cerdas ya. Dan tidak ada seorang lebih cerdas dari beliau. Itu aja masih diperintahkan untuk bermusyawarah, apalagi kita nih ya. Maka kita harus lebih rajin musyawarah ini daripada Rasulullah nih ya. Wa madzalika, dan dengan itu ya, wa umiro, diperintahkan musyawarati, agar bermusyawarah ya. Wakana yusyawiru, wakana, dan adalah Rasul itu yusyawiru, bermusyawarah, ashabahu, dengan para sahabat-sahabatnya, fi jami'il umur, pada setiap urusan. Ya, Rasulullah itu bermusyawarah dengan para sahabat pada setiap urusan. Ya, hatta hawaijil bait, sampai tentang kebutuhan rumah tangga coba. Untuk kebutuhan rumah tangga Rasul aja, Rasulullah bermusyawarah dulu dengan para sahabat. Ya, ini menunjukkan begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Untuk urusan rumah tangga beliau aja, beliau mengajak musyawarah dengan para sahabatnya. Ya, karena memang Rasulullah tinggal di Serambi atau di samping Masjid Nabawi ya kan. Nah, para sahabat banyak juga yang tinggal di sekitar masjid ya. Yang mungkin ada kaitannya dengan mereka ya, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga beliau.
mungkin dari tempat dan sebagainya, ya beliau bermusyawarah dengan para sahabat, minta pendapat para sahabat. Ya. Qala Aliyun karamallahu wajhah. Mana tadi? Qala berkata Aliyun, Imam Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan beliau. Imam Ali bin Abi Thalib ya. Maksudnya mahalamruun an musyawaratin, an masyuratin ya. Berkata Imam Ali, semoga Allah memuliakan beliau, mahalakat tidak akan binasa umruun seseorang an masyuratin dari bermusyawarah. Jadi nggak ada ruginya orang bermusyawarah itu, justru untung. Makanya nanti akan ada penjelasan yang lebih jelas lagi ya. Kila konon dikatakan ya. Kila itu berarti ada ungkapan tapi tidak tahu sumbernya. An-nasu manusia itu rajulun tamun, ada seorang laki-laki yang sempurna. Ada lagi wanisfu rajulin, ada yang setengah orang, setengah seorang lagi atau setengah manusia. Ada wala syai'un, ada orang yang tidak ada sesuatu apapun. Jadi manusia itu terbagi tiga, ada manusia yang sempurna, ada yang manusia yang setengah, dan manusia yang tidak ada apa-apanya. Nah, nih. Farrojulu, maka adapun seorang laki-laki atau seorang manusia, man lahu ra'yun, man seseorang lahu yang dia memiliki ra'yun, dia memiliki ra'yun pendapat atau memiliki pandangan. Ro'a itu melihat ya. Penglihatan atau pandangan. Pandangan yang dimaksud di sini adalah pandangan dalam pendapat ya. Ada punya pendapat. So'ibun yang benar. Ya, pendapat yang benar. Wa yusyawiru, dan dia bermusyawarah al-uqala'a, dengan orang-orang yang berakal. Jadi orang yang sempurna ya, itu adalah orang yang dia punya pendapat yang benar, tapi dia tetap bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal. Ini orang yang sempurna. Ya. Wanis julin, adapun manusia yang setengah itu adalah man orang lahu yang dia memiliki ra'yun, pendapat, so'ibun yang benar, yakin, tetapi la yusyawir, dia tidak mau bermusyawarah. Kira-kira pendapat dia yang benar tadi bermanfaat enggak untuk orang lain? Tidak bermanfaat, karena hanya untuk sendiri. Ya kan? Coba kalau bermusyawarah, pendapatnya akan didengar orang lain akan menyerap sesuatu yang benar dari pendapat. Ya, jadi pendapatnya bisa menularkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini pun dianggap orang yang setengah saja ini. Ya. Bukan manusia yang sempurna, ya, manusia setengah, ya. Nah, selanjutnya au yusyawiru atau dia bermusyawarah walakin tetapi la ra'yalahu, dia tidak memiliki pendapat, tidak punya pandangan. Ya, dia orangnya rajin musyawarah tapi tidak memiliki pendapat sama sekali. Ya, sudah sama aja dengan manusia yang setengah tadi. Ada yang memiliki pendapat yang benar tapi tidak mau bermusyawarah, giliran ada yang bermusyawarah tapi nggak punya pendapat. Ini sama-sama dua-duanya setengah-setengah ini. Ya. Kemudian yang ketiga wala syai'a, dan orang yang tidak memiliki apapun. Siapa itu? Man la ra'yun lahu
wala yusyawir. Orang yang tidak punya pendapat dan tidak mau bermusyawarah. Nggak tahu apa, nggak mau bermusyawarah lagi, ya kan? Giliran diundang untuk musyawarah nggak datang, ya kan? Maka nggak punya pendapat pula kalau dipanggil juga ya, diundang untuk bermusyawarah nggak ada pendapat juga. Akhirnya lasai, orang nggak punya apa-apa. Ya, dianggapnya di dalam kitab ini disebut sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Kalau orang yang memiliki, orang yang sempurna, dia punya pendapat yang benar dan dia mau bermusyawarah. Pendapatnya akan berguna bagi orang lain. Yang orang setengah, orang yang dia punya pendapat yang benar, nggak mau musyawarah, akhirnya ditelan sendiri, tidak berguna bagi masyarakat yang lain atau orang lain. Atau dia mau bermusyawarah tapi nggak punya pendapat, akhirnya tidak dapat apa-apa. Nah, kemudian orang yang tidak punya pendapat tidak mau bermusyawarah lagi, akhirnya dia tidak ada gunanya sama sekali. Wa qala Ja'far as-Shadiq, dan berkata Ja'far as-Shadiq. Siapa itu Ja'far as-Shadiq? Cucutnya Rasulullah, bukan cicitnya lagi, cut, bukan ada. Kalau ada anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Apa itu? Nah, ya. Jadi Imam Ja'far as-Shadiq ini anaknya cucunya dari Husain. Husain itu adalah cucunya Rasulullah. Li Sufyan at-Tauri, pada Sufyan at-Tauri. Ja'far as-Shadiq anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anaknya dari Husain. Husain itu anaknya Ali. Ali itu menantunya Rasulullah, ya kan? Apa kata beliau kepada Sufyan at-Tauri? Syawir, bermusyawarahlah, fi amrika, pada urusanmu, alladzi yakhshawna Allah Ta'ala. Yaitu orang-orang yakhshawna, yang mereka takut Allah Ta'ala, kepada Allah yang maha tinggi. Jadi kata Syekh Ja'far as-Shadiq kepada Sufyan at-Tauri adalah agar dia bermusyawarah, ya. Khususnya itu merupakan tanda orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, fatalabul ilmi, maka orang yang menuntut ilmu itu min a'lal umur, merupakan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, atau orang yang berada pada posisi yang tinggi, orang yang dia memiliki urusan yang mulia, yang paling tinggi, urusan yang paling tinggi, wa ashab buha, dan yang paling sulitnya. Urusan yang paling tinggi itu berarti urusan yang paling mulia, ya, wa ashabuha, dan orang yang paling merupakan perkara yang sulit. Fakanat al musyawaratu, maka adapun musyawarah ihi padanya itu ahammu, penting, wa aujabun, dan wajib. Jadi orang menuntut ilmu ini kita berurusan dengan urusan yang paling mulia, urusan yang paling sulit, maka dia harus bermusyawarah. Jangan dipikir sendiri, ya, kemudian diputuskan sendiri, akhirnya menyesal diri, ya kan? Coba kalau seandainya dia pikirkan bersama-sama, ya, dihadapi bersama-sama, ada kesulitan dibantu bersama-sama, akhirnya apa? Dia mendapatkan sesuatu yang terbaik. Tapi kalau seandainya milih sendiri, ya kan, memutuskan sendiri, giliran punya kesusahan ngajak sama-sama, ya kan repot kan begitu, ya kan. Ada yang seperti itu juga, ya, maunya, ya kan, giliran susah aja ngajak bareng-bareng, ya kan, giliran memutuskan dia memutuskan sendiri, ya, tidak mau bermusyawarah, tidak meminta pendapat dan seterusnya. Giliran kepentok, nah baru ngadu, ya kan, minta pendapat, ya gimana, ya. Seharusnya dari awal harus dipikirkan bersama-sama, harus dimusyawarahkan bersama-sama, kemudian diputuskan bersama-sama. Ketika ada kesulitan dihadapi bersama-sama, bisa
saling membantu, akhirnya bisa dipikul bersama-sama. Nah, jadi masalah musyawarah ini penting, bahkan dikatakan wajib bagi orang yang menuntut ilmu, ya. Yang muda-muda ini harus bermusyawarah, minta konsultasi dulu, ya. Ini yang bagusnya bagaimana ini, ya. Pilih jurusan apa, kuliah bagian apa, musyawarah, minta pendapat kepada orang-orang yang memiliki pengalaman terutama, ya. Jangan kemudian milih sendiri, ya, seterusnya akhirnya menyesal sendiri, ya. Wa qala berkata Hakim rahmatullah alaihi, semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Imam Al-Hakim, idza dhahabta ila Bukhara, apabila dhahabta engkau pergi ilal Bukhara, ke daerah Bukhara, daerah tempat kelahiran Imam Bukhari, fala ta'jal, maka jangan engkau tergesa-gesa. Al-Hakim itu orang yang bijak, ya, ahli orang yang bijak, ya, ahli orang yang memiliki kebijaksanaan, ya, orang ahli bijak, ahli hikmah. Idza dhahabta, apabila engkau pergi il-qara ke Bukhara, fala ta'jal, maka jangan engkau tergesa-gesa. Fi ikhtilafi ummatin, ya, dalam memilih ilal aati, pada pemimpin atau guru, ya. Wamkut, dan dalam engkau menetap syahro ini selama 2 bulan, hatta ta'ammal, sehingga engkau merenungkan, wa takhtaro, dan engkau memilih ustadzan, seorang guru. Jadi kalau hendak pergi ke Bukhara, ini tempat yang populer pada masa itu sebagai tempat menuntut ilmu, ya, maka jangan tergesa-gesa, tapi renungkan dulu selama 2 bulan sebelum memilih guru, ya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau idza dhahabta, apabila engkau pergi ila alimin, kepada orang yang alim, wa bada'ta, dan engkau memulai bisabaki, dengan dengan terdahulu, indahu, di sisinya, farubbama, maka bisa jadi, la yujibuka, tidak membuatmu terkesan atau tidak membuatmu bertakjub, terkesan, ya. Darsuhu, apa pelajarannya tuh. Fatat rukahu, maka engkau meninggalkannya. Fatadhaba ila akhor, maka engkau pergi ila akhor, pada yang lain. Jadi kalau engkau hendak menuntut ilmu, renungkan dulu 2 bulan waktunya ini untuk memilih guru, ya. Maka jangan sampai kamu tergesa-gesa untuk memilih guru, ternyata setelah engkau pilih, engkau tidak suka, kemudian engkau pergi, nggak enak ini gurunya yang ini nih, kok nggak mantep, tinggalin aja lah. Nah, apa? Fala yubarik laka, maka engkau tidak mendapatkan berkah fita'allumi, dalam menuntut ilmu. Jadi ini penting, ya. Sebab apa? Itu termasuk tidak menghormati guru, ya. Makanya ketika kita seorang menuntut ilmu, dia harus pikir masa-masa sebelum menentukan siapa guru saya ini yang pas, ya. Kalau sudah menetapkan satu guru, ya sudah, dia harus istiqomah di satu guru dulu, ya. Jangan sampai dia belum mendapatkan ilmu, karena dia kan tergesa-gesa ketika sudah tahu, wah ini mah gurunya tidak membuat terkesan ini, ya. Misal saya di sini, tinggalin aja lah. Nah, maka fala yubarik, maka engkau tidak akan mendapatkan berkah dalam menuntut ilmu. Baik, para hamba Allah sekalian, ini karena waktu juga, ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini tentang menuntut ilmu nih, ya. Memilih guru ini belum selesai nih, ya. Sebetulnya sedikit lagi, ya.
Ini nanti ini tentang masalah sabar ya atau masalah apa keteguhan. Saya selesaikan satu paragraf lagi. Fata amal, maka hendaklah engkau merenungkan fi syahro ini dalam 2 bulan. Fi ikhtiyaril ustad dan milih guru, wasyawir dan bermusyawarah hatta la tahtaja ila tarkihi hatta la tahtaja sehingga engkau tidak memerlukan ila tarkihi untuk meninggalkannya ya wal i'rad dan berpindah anhu darinya fatas fatas buta maka engkau tetap indahu di sisinya hatta yakuna sehingga ada dia ta'allumuka ya pe, apa mencari ilmumu ya hatta ta'allumuka sehingga pencarian ilmumu itu mubarakan diberkahi ya watan tafi'a dan bermanfaat bi ilmika dengan ilmumu kasiron yang banyak ya jadi penting ini tentang memilih uni selanjutnya nanti tentang masalah sabat atau keteguhan jadi sampai di sini tentang bagaimana kriteria memilih guru jadi harus direnungkan dengan baik-baik sampai kemudian ketika sudah memilih kemudian ditinggalkan gurunya karena dia kecewa dan seterusnya merasa nggak puas dengan gurunya akhirnya apa gurunya kira-kira tersinggung itu akan tersinggung ya menyakiti gurunya ya kan ini kenapa ini murid tahu-tahu apa namanya muntabir ya mundur tanpa bisa ya ya akhirnya apa menjadi tidak berkah ilmunya ya karena dia sudah menganggap remeh guru ya kan karena dia anggap wah ini dia makanya ketika mau guru harus dipikirkan baik-baik ya nah, jangan kemudian mundur tengah jalan ya akhirnya kan tidak mendapatkan berkah dari ilmu. Makanya penting ya, bahkan diperlukan di sini kalau perlu sampai 2 bulan memikirkan tentang kira-kira mau ambil ilmu apa, gurunya siapa, ini harus menjadi pemikiran yang mendalam ya, direnungkan dengan baik-baik. Demikianlah para Allah sekalian pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga dari pembahasan kitab ini memberi manfaat bagi kita semua dan lebih kurangnya ya saya mohon maaf apabila kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila kesalahan datangnya dari kami walakum minkum mari kita tutup bersama-sama majlis kita dan membaca doa akhirul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru qouli hadza wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.